Hello Gunners, balik lagi sama gue Vero di segmen review pertandingan Arsenal. Tepatnya habis ngelawan MU yang gak gue sangka. Gue kira seri, ternyata di luar ekspektasi, yakni 3-1, gak kaleng-kaleng. Gila sih, bagaimana pandangan gue tentang match ini, simak ya. Oke, pertama gue pengen kasih applause kepada eh, Arteta ya, yang benar-benar line up yang diturunkan tuh persis seperti prediksi gue minggu lalu. Coba kalian lihat preview gue di mana gue bilang sisi kanan itu, mestinya sisi kanannya Arsenal, berarti ini yang dikawal biasanya Partey di 3 match terakhir, itu Ben White yang main. Sisi kiri itu si Zinchenko yang main, atau mungkin sebaliknya apa namanya si eh si siapa tuh, Tomiyasu di kiri, terus Partey di kanan. Tapi ternyata Partey cedera, akhirnya pas seperti prediksi gue, yakni yaitu si Ben White dan Zinchenko di sisi masing-masing cipling. Dan akhirnya yang gak gue sangka itu Saliba sama si Gabriel main ya, dan cukup bagus itu. Oke, kenapa gue bilang benar prediksi gue? Karena gue lihat MU di 3 match terakhir itu sisi kanannya, itu sisi kanan mereka, berarti dari sisi kiri pertahanan Arsenal itu kurang bagus. Seringkali itu Wan Bisaka tuh kurang bisa membantu penyerangannya si Anthony. Oke, itu. Dan Anthony pun kurang bisa gerak nyerang. Nah, di kiri yang paling berbahaya itu dimana kombinasi antara si siapa namanya back Portugalnya itu sama si Rashford itu yang sering bagus lah. Beberapa kali itu serangan lebih bagus dari sisi kiri, sedangkan tengahnya itu kemungkinan besar Martial, karena Højlund belum bisa diturunkan sehingga Martial main. Ya walaupun Martial jalan kaki kalau menurut fans MU ya, tapi menurut gue tuh udah tepat sekali ya. Sedangkan di tengah gue sih berharapnya tuh lebih ke Partey, Rice sama Odegaard ya, walaupun gue baru tahu ternyata si Partey cedera, sehingga yang main tuh emang Rice ya. Oke lah, gue masih maklumi lah. Rice, Havertz dan Odegaard, walaupun kalaupun Partey cedera ya sebenarnya berharapnya si Trossard lah main dari awal. Dan strikernya sih gue bilang tuh sebenarnya lebih baik Gapsus ya, karena MU ternyata nggak terlalu parkir bus, tapi entah mungkin karena match fitness atau apa, makanya yang diturunkan tuh Nketiah dan bukan malah Trossard. Cuma itu aja mungkin yang nggak sesuai perkiraan gue, yang lainnya mungkin pas lah sesuai perkiraan gue. Sedangkan dari MU juga pas ya, kurang lebih dia memainkan formasi yang gue prediksikan juga lah, walaupun mungkin ada sedikit beda sedikit, kayak misalkan si Dalo ternyata masih di kiri juga main gitu. Gue kira si ini back barunya atau siapanya gitu, ternyata dia main. Oke, itu dari perkiraan gue. Sedangkan hal yang gue cukup kritik dari match ini adalah, terlepas mungkin aslinya nanti hasilnya seri menang maupun kalah sekalipun, gue nggak peduli. Tapi yang gue pengen kritik dari sini adalah bagaimana Arsenal bermain di babak pertama itu agak masih terlalu berhati-hati ya, termasuk juga MU sebenarnya agak lebih berhati-hati. Menurut gue tuh dia harus lebih berani nyerang, berani tapi uh, mungkin karena keterbatasan imajinasinya kekreativitasannya si Nketiah sih, walaupun Nketiah tetap berkontribusi loh ya sama Havertz. Mungkin dua pemainnya agak emang kurang nyetel atau kurang imajinasi gimana, akhirnya masih agak kurang berhati-hati, sehingga beberapa kali progresif pas satu passing yang cukup bagus buat membuat change di sepertiganya MU itu dari Havertz, kalau nggak dari Zinchenko tuh kurang bisa diolah menjadi lebih bagus oleh Saka, Martinelli maupun Havertz, Odegaard dan Nketiah gitu. Nah, walaupun akhirnya Arsenal bisa sempat kebobolan lewat, ya gue bilang tuh counter ya sih, counter attack atau blunder kayaknya. Walaupun akhirnya bisa dibalas semenit atau 2 menit kemudian lewat gila sih open play cantik menurut gue ya, di gol yang kedua Arsenal. Tapi akhirnya Arsenal gue sangka itu bisa di menit tambahan ke 96 nggak usah itu bisa ngulun, wah gitu gila sih. Gue langsung teriak kegirangan sih, asli teriak kegirangan, karena gue kira ya gol-gol corner kayak gitu tuh Arsenal jarang dapet loh. Gol-gol yang bola muntaber kayak gitu Arsenal dapet tuh jarang ya dapet. Biasanya tuh kalau nggak langsung kepalanya heading langsung, kalau nggak ya
kombinasi lagi gitu. Jarang yang dapat gol kayak gitu, gol kayak apa namanya si Rice itu ya, mirip kan, ngingetin gua sama golnya Rice Nelson di musim lalu yang lawan Bournemouth gitu. Itu keren sih. Oke, itu terus kemudian tuh yang keren menurut gue lagi tuh apa ya, buat gue yang keren itu Havertz, ya bagaimana dia tuh memasukkan Tomiyasu, Gapsus sama Vieira. Walaupun sebenarnya gue pengen Trossard, tapi ternyata Vieira juga membuktikan dia sebagai super sub tuh worst gitu. Bagus emang dia masuk ke depan sebagai super sub di kemudian ya. Akhirnya Gapsus juga main, dan juga bagaimana golnya di ketiga itu keren sih. Walaupun itu sebenarnya lebih penghibur sih. Dan akhirnya Tomiyasu juga bisa berfungsi. Jelas sih, I love what Arteta did this game walaupun agak beberapa di hal seperti dia masih nurun Nketiah sama Havertz, walaupun gue masih maklumi juga khususnya si Nketiah, tapi si Havertz kok masih diturunin gitu ya. Itu sih mungkin itu aja dari gue ya. Super keren sih match ini, bisa menambah boost percaya dirinya Rice sama si siapa Nketiah ya, mungkin bahkan si kepercayaan dirinya si siapa namanya si Vieira, semoga lebih bagus sebagai super sub, ngingetin kita sama sosok Nelson di musim lalu gitu, yang sering bagus kita sebagai super sub. Oke, kalau kalian suka dengan opini gue seputar Arsenal, silakan subscribe dan silakan komen, dan ya komen aja kalau secara ayam monggo lah, kalau nggak juga nggak apa. See you in the next video.